Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaini Muda dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem informasi geografi. Sebelum kita membahas lebih jauh atau lebih mendalam mengenai sistem informasi geografi atau sering disebut dengan SIG ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membahas konsep dasar dari sistem informasi geografi tersebut. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian dari SIG, di mana pengertian SIG ini yaitu suatu informasi khusus yang memperoleh data yang mempunyai informasi spasial atau berfrekansi ke ruangan. Adapun pengertian lain mengenai sistem informasi geografi ini yaitu sistem komputer yang mampu membangun, mengelola, menganalisis, memanipulasi serta memiliki kemampuan untuk memberikan informasi berfrekansi geografi. Adapun para ahli berpendapat mengenai sistem informasi geografi seperti Arnold pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, menganalisis data serta memanipulasi dan memberikan uraian. Sedangkan Kelly and Tomlinson pada tahun 1984 ia berpendapat bahwa SIG adalah sistem komputerisasi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi geografi ini sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana dengan adanya sistem informasi geografi kita dapat mengetahui daerah yang rawan akan bencana alam, serta kita mengetahui jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya itu sumber data SIG. Nah, di mana sumber data SIG ini dapat kita peroleh dari 3 sumber. Yang pertama itu penginderaan jauh. Data yang kita peroleh dari penginderaan jauh berupa foto udara, citra satelit, dan citra radar. Sumber data yang kedua itu data terestriis, di mana data terestriis ini data yang kita peroleh dari terjun langsung ke lapangan. Contohnya itu jumlah penduduk, jenis tanaman, dan kemiringan lereng. Sumber data yang ketiga itu peta tematik sekunder, di mana data yang kita peroleh dari peta yang sudah ada, contohnya itu peta geologi, peta hidrologi, dan peta tanah. Selanjutnya itu tahap kerja SIG. Adapun tahapan kerja SIG ini ada 3 tahap. Yang pertama, input, proses, dan output. Di mana input, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin. Setelah itu data yang kita peroleh terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data atribut dan data spasial atau data keruangan. Di mana data atribut ini data yang diperoleh dari keruangan atau lokasi. Data atribut ini data yang menunjukkan suatu informasi mengenai hutan, sawah, dan permukiman. Selanjutnya itu data spasial atau data keruangan. Data spasial atau data keruangan adalah data yang diperoleh dari keruangan atau lokasi di suatu permukaan bumi. Bentuk spasial ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu bentuk raster dan bentuk vektor, di mana bentuk raster ini disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau sistem grid, di mana dalam komputer sistem grid ini dikenal dengan sel atau pixel. Selanjutnya itu bentuk vektor. Bentuk vektor ini disajikan dalam bentuk koordinat. Data ini
terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu titik, poligon, dan unsur garis. Selanjutnya itu proses. Nah, proses dari sistem informasi geografi ini berfungsi untuk memanggil, mengelola, menganalisis serta memberikan uraian. Menganalisis tersebut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu analisis lebar, analisis penjumlahan, aritmatika, dan analisis garis bidang. Di mana analisis lebar ini setelah kita memasukkan data ke komputer akan menampilkan daerah tepian sungai yang lebar. Selanjutnya itu selanjutnya itu analisis penjumlahan aritmatika. Yang ketiga itu analisis garis bidang. Dalam komputer akan menampilkan daerah yang rawan akan bencana alam. Selanjutnya itu output. Setelah mengalami serangkaian proses tersebut, komputer akan menampilkan hasilnya sehingga kita dapat mengambil kesimpulan mengenai apa yang akan kita berikan kepada masyarakat mengenai apa yang kita peroleh. Nah, apa saja sih manfaat sistem informasi geografi? Sistem informasi geografi ini memiliki manfaat yang pertama. Adapun manfaat SIG atau sistem informasi geografi bagi kehidupan, yang pertama itu dapat memanajemenkan tata guna lahan. SIG atau sistem informasi geografi dapat membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan kota yang dibagi menjadi beberapa daerah seperti permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Manfaat yang kedua itu investasi sumber daya alam. Di mana investasi sumber daya alam ini sangat membantu untuk mengetahui persebaran beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain sebagainya. Sumber manfaat sistem informasi yang ketiga itu pengawasan daerah bencana alam. SIG memiliki manfaat yang sangat penting dalam pengawasan daerah bencana alam, di mana SIG di sini kita dapat melihat luas daerah bencana alam sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa yang akan datang, menentukan tingkat bahaya erosi, dan memprediksi ketinggian bahaya banjir apabila terjadi di sewaktu-waktu. Adapun bidang perencanaan kota dan wilayah, bidang sumber daya misalnya itu kesesuaian lahan, permukiman, pertanian, dan perkebunan. Bidang perencanaan keuangan, kawasan seperti itu kawasan industri, pasar, permukiman. Yang ketiga itu bidang manajemen sarana misalnya itu sistem jaringan, air bersih. Baiklah, langsung saja ke komponen sistem informasi geografi. Komponen sistem informasi geografi ini terbagi menjadi 3. Pertama itu perangkat keras. Perangkat keras yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis data atau pemanfaatannya. Yang kedua itu perangkat lunak, di mana perangkat lunak dipakai untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualkan data secara spasial atau non spasial. Perangkat lunak ini terdiri jadi 4. Yang pertama itu alat untuk menginput dan memanipulasi data. Yang kedua itu database management system atau sering disebut dengan singkatan DBMS. Yang ketiga itu alat untuk analisa data. Yang keempat, alat untuk menanyakan data dari hasil analisa. Yang ketiga itu data. Secara prinsip
Data terdiri dari dua jenis dalam sistem informasi geografi. Yang pertama itu data spasial. Data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi seperti peta, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu data non spasial, di mana merupakan data berupa tabel yang mana tabel tersebut memiliki isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Yang keempat itu manusia. Manusia adalah elemen pokok dari sistem informasi geografi. Kenapa dikatakan sebagai elemen pokok? Dikatakan elemen pokok karena manusia adalah pemeran dalam penggunaan sistem informasi geografi ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.